warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Temannya ada yang nggak masuk? Iya. Baik, langsung kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Cukup. Kalian sudah siap kan untuk pembelajaran hari ini? Siap. Semangat? Masih. Tetap semangat ya. Iya. Langsung saja kita mulai pembelajaran terkait akuntansi kas, khususnya kas bank. Nah, sebelum kita memasuki materi pokok, sebelumnya saya mau tanya kepada teman-teman semua, adakah yang tahu apa itu kas? Itu Ya, silakan. kas itu alat pembayaran yang dapat dipakai untuk membiayai kegiatan perusahaan, Bu. Adakah jawaban versi lainnya? Itu. Ya, silakan Mbak Senia. Kas merupakan akibat yang paling lancar dan harus disediakan di dalam perusahaan dengan jumlah yang mencukupi untuk kegiatan perusahaan selama periode tertentu. Ya, baik, benar sekali jawabannya. Nah, kas itu sering kita dengar pada kehidupan sehari-hari kita, di mana terkadang orang menyebutnya itu kas itu sebagai uang. Nah, kas itu sendiri merupakan alat pembayaran pada suatu perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Nah, kas itu merupakan aktiva yang paling lancar yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Nah, kas itu merupakan aktiva yang paling liquid, di mana saldonya itu selalu mengalami perubahan, entah itu mengalami tambahan maupun pengurangan, di mana hampir setiap transaksi pada perusahaan itu sering melibatkan akun kas. Kemudian kas pada perusahaan itu harus mencukupi, di mana tidak boleh berlebihan maupun kekurangan kas. Apabila kas dalam perusahaan berlebih, maka dapat disebut sebagai kas penganggur, di mana keberadaan kas itu sendiri sudah tidak produktif lagi. Langsung saja kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, berikutnya adalah bentuk-bentuk yang termasuk kas maupun bukan kas. Adakah yang tahu bentuk-bentuk yang termasuk kas maupun yang bukan kas? Yang pertama adalah bentuk-bentuk yang termasuk kas. Silakan. Ya, baik, silakan. Yang termasuk bentuk dari kas itu yang pertama uang tunai, yang kedua uang kas yang disimpan di bank dalam bentuk rekening giro, yang ketiga cek dalam perjalanan, yang keempat cek kasir, yang kelima wesel pos yang menurut sifatnya dapat diuangkan pada waktu diperlukan, dan yang terakhir itu simpanan uang di bank luar negeri yang tidak dikenakan pembatasan penarikan. Ya, benar sekali apa yang disebutkan oleh Mbak Maya. Berikutnya saya akan coba menjelaskan beberapa poin yang ada di bentuk-bentuk tersebut. Yang pertama adalah uang tunai. Uang tunai itu biasanya kita miliki untuk transaksi sehari-hari yang berupa uang kertas maupun uang logam yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah luar negeri. Yang berikutnya adalah uang kas di bank dalam bentuk rekening giro. Jadi uang kas kita yang ada di bank, tetapi dalam bentuk rekening giro itu juga termasuk golongan kas. Kemudian yang berikutnya adalah cek yang belum dikeluarkan oleh pihak bank. Kemudian yang berikutnya adalah cek kasir. Cek kasir adalah surat perintah kepada bagian keuangan suatu perusahaan untuk mengeluarkan uang, tetapi dalam lingkup perusahaan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah cek dalam perjalanan. Cek dalam perjalanan itu cek yang sudah kita serahkan kepada pihak terkait, tetapi oleh pihak tersebut belum dicairkan ke bank dulu. Kemudian yang berikutnya adalah wesel pos. Wesel pos itu sendiri menurut sifatnya dapat diuangkan pada waktu yang diperlukan. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir yaitu simpanan di luar negeri tanpa batasan penarikan. Jadi apabila kita menyimpan kas kita di lembaga keuangan luar negeri tetapi tanpa batasan maksimum penarikan, itu bisa disebut sebagai golongan kas juga. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bentuk-bentuk yang tidak termasuk ke dalam kas.
Nah, kalian bisa membaca poin-poin yang bukan termasuk kas. Saya di sini akan menjelaskan beberapa poin yang termasuk di dalamnya. Yang pertama adalah cek mundur. Kenapa cek mundur tidak termasuk kas? Karena cek mundur itu tidak dapat kita gunakan atau kita cairkan pada saat itu juga. Tetapi cek mundur itu dapat kita cairkan di masa yang akan mendatang. Misalkan, saya hari ini menerbitkan sebuah cek pada tanggal 22 Maret 2021. Tetapi cek tersebut, di dalam cek tersebut tertuliskan tanggal 25 Maret 2021. Yang artinya cek tersebut dapat dicairkan pada tanggal 25 Maret 2021. Kemudian yang berikutnya adalah perangko dan materai. Perangko dan materai juga tidak termasuk ke dalam kas karena perangko dan materai itu termasuk ke dalam perlengkapan. Kemudian yang berikutnya adalah deposito berjangka. Deposito berjangka adalah simpanan kita pada suatu lembaga keuangan pada bank, tetapi simpanan kita tersebut hanya dapat dicairkan pada waktu tertentu, tidak dapat kita cairkan pada saat itu juga. Dalam artian, misal saya hari ini menyimpan kas saya dalam bentuk deposito berjangka, dan deposito tersebut dapat kita cairkan pada beberapa tahun ke depan, tergantung dengan kesepakatannya. Kemudian yang berikutnya adalah kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai dana pensiun. Nah, kas yang sudah kita sisihkan untuk tujuan tertentu, dia tidak dapat disebut sebagai kas karena kita sudah tidak dapat menggunakan kas yang kita sisihkan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah wesel taiki. Wesel taiki tidak dapat kita sebut sebagai kas karena perintah tertulis bersyarat. Wesel taiki itu sendiri adalah perintah tertulis bersyarat kepada tertarik untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penarik pada tanggal yang telah ditentukan. Sampai sini apakah semuanya sudah paham? Paham. Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan pada slide berikutnya, yaitu terkait karakteristik kas. Teman-teman bisa melihatnya pada layar, di mana karakteristik kas yang pertama yaitu dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau alat penukar dalam berbagai transaksi. Jadi sesuatu yang dapat kita gunakan sebagai alat pembayaran atau alat transaksi maka dapat disebut sebagai kas. Kemudian poin yang berikutnya adalah dapat diterima oleh bank sebagai setoran sebesar nilai nominal yang tertulis. Jadi apabila misalkan dalam hal tersebut dalam bentuk uang tunai. Nah, uang tunai nominal 100.000. Nah, uang tunai nominal 100.000 itu dapat diterima oleh bank sesuai dengan jumlah yang tercantum di dalamnya, yaitu sebesar 100.000. Kemudian yang berikutnya yaitu merupakan harta yang siap dan mudah untuk ditukar dengan harta lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah kas terdiri dari saldo kas yang di tangan dan giro yang ada di bank. Jadi kalau kas itu terdapat dua jenis, yaitu kas yang ada di tangan kita dan kas yang kita simpan di dalam bank dalam bentuk giro. Kemudian yang berikutnya adalah perusahaan harus menjaga sedemikian rupa sehingga kas dalam perusahaan itu stabil. Nah, yang berikutnya yaitu terkait prinsip-prinsip pengendalian terhadap kas. Kas dalam suatu perusahaan itu harus diadakan pengendalian agar tidak terjadi atau meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan terhadap kas tersebut. Nah, pengendalian tersebut dapat kita lakukan dalam 3 aspek, yaitu yang pertama adalah penerimaan kas, kemudian yang berikutnya adalah pengeluaran kas, dan yang ketiga adalah pemeriksaan kas. Nah, di sini selanjutnya kita akan mempelajari terkait penggunaan cek untuk pembayaran. Nah, pada poin ini kita akan mempelajari terkait pengertiannya, kemudian pihak-pihak yang terlibat, dan yang terakhir adalah terkait jenis-jenis cek. Langsung saja. Pengertian dari cek itu sendiri adalah surat perintah dari pemegang rekening giro kepada banknya agar mengeluarkan sejumlah uang untuk memberikan kepada pembawa cek atau pihak yang namanya dicantumkan dalam cek tersebut. Kemudian pihak-pihak yang terkait. Jadi ini dia pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah cek. Yang pertama adalah pihak penerbit. Pihak penerbit adalah pihak yang mengeluarkan cek tersebut atau yang menerbitkan. Di mana misalnya saya pada hari ini menerbitkan sebuah cek yang ditujukan untuk Mbak Senia.
Jadi penerbit itu bisa dibilang saya sendiri karena saya yang mengeluarkan cek tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah pihak tersangkut. Pihak tersangkut itu adalah bank yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Nah, misalkan saya mengeluarkan cek tadi, tetapi saya kan menyimpan rekening biru tersebut, tabungan saya dalam bentuk rekening biru itu pada bank BCA. Nah, bank BCA itu yang saya beri perintah untuk mengeluarkan uang yang ditujukan untuk Mbak Senia. Misalkan seperti itu. Jadi bank BCA tersebut yang disebut sebagai pihak tersangkut. Kemudian yang berikutnya adalah pemegang atau holder. Pemegang atau holder itu adalah orang yang diberi hak untuk dapat mencairkan cek tersebut, yang namanya tercantum di dalam cek tersebut. Jadi seperti yang saya contohkan tadi bahwa cek tadi ditujukan untuk Mbak Senia. Jadi artinya Mbak Senia pada cek tersebut yang disebut sebagai pihak pemegang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembawa atau bearer. Pembawa atau bearer adalah orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran tanpa menyebutkan namanya dalam cek. Nah, adanya pihak pembawa ini sebagai akibat adanya cek atas unjuk. Jadi kan pada cek atas unjuk itu tidak tercantum nama si penerima cek tersebut. Jadi orang yang membawa cek tersebut yang ditujukan kan namanya tidak tercantum di dalam cek. Jadi orang tersebut yang disebut sebagai pembawa atau bearer. Kemudian yang berikutnya adalah pengganti. Pengganti adalah orang yang menggantikan kedudukan pemegang surat cek dengan jalan endorsement. Endorsement itu sendiri adalah pengalihan hak dari pihak yang sebenarnya terkait dengan cek tersebut, tetapi hak tersebut dialihkan kepada pihak lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah endosan. Endosan itu adalah pihak yang melakukan endorsement. Misalnya yang seperti saya contohkan tadi, Mbak Senia kan sebagai pihak yang pemegang cek, tetapi Mbak Senia itu tidak dapat mencairkan cek. Jadi Mbak Senia itu kayak menggantikan ke pihak lainnya. Dan posisi Mbak Senia ketika menggantikan kepada pihak lainnya itu yang disebut sebagai endosan. Secara singkatnya, endosan itu sebagai pihak yang melakukan endorsement. Apakah dari sampai sini yang paham, teman-teman? Yang berikutnya yaitu terkait jenis-jenis cek. Yang pertama adalah cek atas nama. Nah, ini adalah contoh dari cek atas nama, di mana cek atas nama ini terdapat nama penerima cek. Misalkan pada cek yang saya bawa ini bertuliskan atas penyerahan cek ini bayarlah kepada KCP Jalan Darmo. Berarti cek ini merupakan cek atas nama karena di sini ada kata-kata serahkan kepada KCP Jalan Darmo seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah cek atas unjuk. Cek atas unjuk adalah sebuah cek di mana dalam cek tersebut tidak ada nama pihak penerima cek. Jadi misalkan cek yang saya bawa tadi itu tidak ada nama KCP Jalan Darmo, tetapi langsung bayarlah seperti itu, atau bahkan tidak ada kata-kata apapun, langsung ke nominalnya. Jadi cek itu disebut sebagai cek atas unjuk. Kemudian yang berikutnya adalah cek silang. Nah, ini dia adalah contoh dari cek silang. Cek silang ini ciri khasnya yaitu pada bagian pojok kanan atas cek itu terdapat dua garis yang mana itu menandakan sebagai cek silang. Nah, yang berikutnya adalah cek mundur. Cek mundur ini tadi sempat saya singgung, di mana cek mundur itu tidak dapat kita cairkan pada saat itu juga, melainkan cek tersebut dapat kita cairkan di waktu yang akan mendatang. Misalkan seperti yang saya contohkan tadi, pada hari ini tanggal 22 Maret saya menerbitkan sebuah cek. Tetapi pada cek tersebut bertuliskan tanggal 25 Maret. Jadi cek tersebut dapat dicairkan pada tanggal 25 Maret. Yang berikutnya adalah cek kosong. Cek kosong itu terjadi ketika kondisi rekening biru kita tidak mencukupi untuk dengan nominal yang tertera pada cek yang kita berikan kepada pihak lain. Misalkan saya menerbitkan cek dengan nominal sebesar 50 juta. Tetapi pada rekening biru saya, saldo saya itu hanya sebesar 40 juta. Maka cek yang tertulis itu, saldo cek yang tertulis dengan saldo saya itu kan
nominalnya lebih besar pada cek yang saya tulis. Oleh karena itu, cek tersebut dapat disebut sebagai cek kosong. Apakah sudah paham, teman-teman? Paham. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan terkait memo debit dan memo kredit. Memo debit itu sendiri adalah warkat pada pembukuan yang menyampaikan informasi adanya pendebitan sebuah dana. Nah, transaksi debit ini biasanya berupa biaya jasa administrasi bank dan juga cek kosong. Jadi, apabila kita menerima sebuah memo debit, itu artinya saldo kita pada rekening bank itu mengalami pengurangan yang biasanya disebabkan oleh biaya administrasi bank itu sendiri. Yang berikutnya adalah memo kredit. Memo kredit adalah kredit atau warkat yang berisi informasi terkait penerimaan dana. Misalkan piutang besar yang ditagihkan oleh pihak bank. Jadi apabila kita menerima memo kredit dari sebuah bank, itu artinya saldo kita pada bank tersebut mengalami pertambahan seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah terkait laporan kas. Teman-teman bisa menyimak contoh laporan kas yang terjadi dalam sebuah perusahaan yang telah bayar. Kalian bisa mempelajari sendiri ya. Dan ini adalah contoh laporan kas dalam sebuah bank. Yang mana pada kedua laporan tersebut saldonya itu sama, saldo akhirnya harus sama. Nah, itu yang pemaparan yang saya sampaikan. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, apabila tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan pada lembar kerja peserta didik. Jadi di sini saya akan membagikan penugasan di mana harus dikerjakan secara individu. Dan nantinya apabila pekerjaan kalian sudah selesai, kalian dapat mendiskusikan jawaban kalian dengan teman sebangku kalian. Setelah itu, teman-teman bisa menyampaikan jawaban kalian di depan sini. Langsung saya bagikan aja ya. Iya, Bu. Saya akan memberikan waktu kira-kira sekitar 15 menit. Apakah cukup? Cukup enggak? Cukup ya. Ya baiklah teman-teman, apakah sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Nah, berikutnya kalian bisa langsung memaparkan jawaban kalian ya. Langsung saja saya panggil satu-satu ya. Untuk pertanyaan yang pertama bisa dijawab oleh Mbak Senia. Silakan Mbak Senia langsung berdiri saja. Jawaban yang pertama yaitu kas adalah alat pembayaran yang dapat dipakai untuk membiayai kegiatan perusahaan. Kas merupakan aktiva yang paling lancar dan harus disediakan di dalam perusahaan dalam jumlah yang mencukupi untuk kegiatan perusahaan selama periode tertentu. Kas merupakan aktiva yang paling liquid karena kas merupakan aktiva yang paling sering berubah-ubah dan paling mudah digunakan. Hampir semua transaksi pada suatu perusahaan pasti melibatkan kas. Ya, terima kasih Mbak Senia berhasil jawabannya. Teman-teman paham kan dengan jawaban Mbak Senia? Langsung saja kita lanjutkan pada pertanyaan yang kedua. Silakan Mbak Fakis memberikan jawabannya. Jadi jawaban kedua yaitu pembayaran di muka adalah pembayaran yang sesungguhnya belum merupakan hak perusahaan, tetapi pembayarannya sudah terlebih dahulu dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu, pembayaran di muka tidak bisa disebut pembayaran kas. Ya, terima kasih Bapak Is atas penjelasannya. Benar sekali yang dijelaskan oleh Bapak Is, di mana pembayaran di muka itu tidak dapat kita sebut sebagai kas karena kita belum melakukan kewajiban kita, tetapi sudah menerima pembayaran. Nah, yang berikutnya adalah pertanyaan nomor 3. Silakan Mbak Mayang. Untuk pertanyaan nomor 3 jawabannya karena apabila fungsi penerimaan dan fungsi pengeluaran hanya dikendali oleh pihak yang sama, tanpa adanya pemisahan maka akan semakin mudah timbulnya suatu kecurangan yang dapat dilakukan oleh aktor tertentu. Oleh karena itu, fungsi penerimaan dan fungsi pengeluaran harus dipisahkan. Ya, benar sekali. Terima kasih Bapak Is. Langsung saja kita lanjut pada pertanyaan yang nomor 4 yang akan disampaikan oleh Mbak Erna. Silakan. Baik, Bu. Suci. Perbedaan dari pengganti dan endorsement.
Nah, untuk membawa atau bearer adalah orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran tanpa menyebutkan namanya dalam surat cek. Kemudian ada pengganti, yaitu orang yang menggantikan kedudukan pemegang surat cek dengan direct endorsement. Kemudian ada endorsan, pemegang cek dengan kasual kepada pengganti yang mengalihkan hak tadi kepada pihak lain yang namanya tercantum sebagai pengganti. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Erna. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 5 yang akan disampaikan oleh Mas Adit. Silakan. Pertanyaan yang kelima itu perbedaan antara cek atas nama dan cek atas kunjung. Itu cek atas nama yang pertama. Cek atas nama merupakan yang diterbitkan atas nama seseorang atau bukan hukum tertentu yang tertulis jelas dalam cek tersebut. Sebagai contoh, jika di dalam cek tertulis perintah bayarlah kepada Tuan Roy AKC sejumlah 3 juta atau dibayarkan kepada PT Marindo uang sejumlah 1 juta, maka cek inilah yang disebut dengan cek atas nama. Namun dengan catatan kata atau pembawa di belakangnya, di belakang nama yang diperintahkan dicoret. Kemudian cek atas unjuk. Cek atas unjuk merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi siapa saja dapat menggunakan cek atau dengan kata lain cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Sebagai contoh, di dalam cek tersebut tertulis bayarlah tunai atau cash atau tidak ditulis kata-kata apapun. Terima kasih. Ya, benar sekali jawaban Mas Adit, karena Mas Adit sudah menjelaskan terkait jawaban nomor 5 dengan rinci. Nah, jadi teman-teman, akuntansi ini sebenarnya bertujuan untuk melakukan pengendalian terhadap kas itu sendiri agar tidak terjadinya kecurangan. Nah, untuk yang berikutnya saya akan memberikan sedikit kuis untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Siap-siap ya, cepat-cepat jawab. Untuk pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan cek kasir? Ada yang tahu? Saya dulu. Cek kasir, cek kasir adalah surat perintah kepada bagian keuangan perusahaan untuk mengeluarkan uang bagi pihak lain dalam perusahaan itu sendiri. Ya, benar sekali apa yang dijawab oleh Mbak. Nah, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Cek yang mencantumkan tanggal penarikan di masa yang akan datang atau cek tersebut tidak dapat dicairkan pada saat ini, maka disebut sebagai cek mundur. Ya, benar sekali. Langsung kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 3. Sebutkan pihak nomor 3 ya. Mengapa perantau dan materai tidak dapat disebut sebagai kas? Ada yang tahu? Saya dulu. Ya, silakan Mbak Maya. Karena perangko dan materai merupakan bagian dari perlengkapan. Benar sekali. Langsung kita lanjut ke soal yang terakhir sebagai penutup ya. Perbedaan memo debit dan kredit itu terletak pada bagian apa? Saya Bu. Ya, silakan. Memo debit merupakan tanda bukti bahwa saldo rekening kita berkurang, sedangkan memo kredit adalah bukti saldo rekening kita bertambah. Ya, benar sekali. Terima kasih jawabannya Mbak Bunda. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah Bu. Walau juga. Nah, jangan lupa untuk mengulas kembali pelajaran pada pagi hari ini dan juga untuk mempelajari materi untuk pertemuan minggu depan. Langsung saja saya akhiri. Kita dapat mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.